Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hari ini tanggal 24 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan 1 Oktober tahun 2021 Miladiah. Saya akan membagikan tazkirah dari kitab Kisah-Kisah Para Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, dan pada bagian pagi hari ini saya akan membagikan kisah tentang penciptaan Adam. Menurut Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani di dalam Sahihul Jami', telah menceritakan kepada kami Yahya dan Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Auf, telah menceritakan kepadaku Kasama bin Suhair dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla halaka Adam min qabadaha min jami'il ardi faja'a bunu Adam ala qadri ardi ja'a minhum abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina zalika wal khabisu wat tayyabu wasyahlu wal haznu wa baina zalika. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia genggam dari seluruh bumi. Maka anak keturunan Adam sesuai dengan bagian tanah yang ada. Ada yang berkulit putih, merah, hitam, atau berkulit antara warna-warna itu. Kemudian ada yang buruk, baik, mudah, sedih, dan ada yang campuran daripada itu semua. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Hauzah, dari Auf, dari Kasama bin Suhair, saya mendengar Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabarak menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia genggam dari seluruh bumi. Maka anak keturunan Adam sesuai dengan tanah. Ada yang berkulit putih, merah, hitam, ataupun berkulit antara warna-warna itu. Kemudian ada yang bersifat mudah, sedih, maupun di antara kedua sifat itu. Ada pula yang buruk, baik, ataupun di antara keduanya. Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya meriwayatkan hadis serupa. Sedangkan As-Su'udi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Salih dari Ibnu Abbas. Sedangkan yang dari Murrah bersumber dari Ibnu Mas'ud. Dan ada juga yang bersumber dari sekelompok sahabat Rasulullah SAW. Mereka menuturkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah darinya. Lalu bumi pun berkata, saya berlindung kepada Allah darimu, jangan engkau mengurangiku ataupun mengotoriku. Jibril pun kembali menghadap Allah dan tidak mengambil sesuatu pun dari bumi. Kemudian Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya bumi memohon perlindungan kepadamu, sehingga aku pun tidak berani mengambilnya. Kemudian Allah mengutus Mikail, dan bumi pun melakukan hal serupa, sehingga Mikail kembali menghadap Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril. Kemudian Allah mengutus malaikat maut, lalu bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Namun malaikat maut berkata, aku juga berlindung kepada Allah, dan aku tidak akan kembali sehingga aku melaksanakan perintahnya. Malaikat maut mengambil tanah dari bumi dan mencampurnya
Dia tidak hanya mengambil dari satu tempat saja, melainkan dari seluruh penjuru bumi. Dia mengambil tanah yang berwarna putih, merah, dan hitam. Oleh karena itu, anak keturunan Adam pun kulitnya berwarna-warni. Malaikat maut naik menghadap Allah dengan membawa tanah tersebut. Lalu dia membasahi tanah tersebut sehingga menjadi lembut dan saling melekat. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Surah Sad, surah ke-38 ayat 71 dan 72. Ma'asyiral muslimin. Allah pun menciptakan dengan tangannya sendiri agar iblis tidak menyombongkan diri, lalu jadilah tanah tersebut seorang manusia. Dia membentuk jasad yang terbuat dari tanah selama 40 tahun dimulai dari hari Jumat. Ketika para malaikat melewatinya, mereka terkejut saat melihatnya, dan yang paling terkejut dengan hal itu adalah iblis. Sehingga ketika iblis melewatinya, dia pun memukulnya sehingga jasadnya berbunyi seperti tanah kering yang bersuara ketika menjadi tembikar. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah. Halakal insana min salsalil kal fahar. Halakal insana min salsalil kal fahar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ar-Rahman ayat 14. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah berkata, "Aku menciptakannya karena memiliki tujuan." Lalu dia meniupkan sesuatu ke mulut tanah yang telah dibentuk tersebut hingga tiupan itu keluar melalui duburnya. Selanjutnya Allah berfirman kepada para malaikat, "Janganlah kalian khawatir dari hal ini, karena sesungguhnya Rabbi kalian kekal abadi, sedangkan ciptaanku ini tidak. Jika aku berkehendak, niscaya aku mampu menghancurkannya." Ketika tiba waktu di mana Allah hendak meniupkan roh kepadanya, dia berfirman kepada para malaikat, "Apabila aku telah meniupkan roh ke dalamnya, maka bersujudlah kalian untuknya." Ketika Allah meniupkan roh kepadanya, roh itu pun masuk melalui kepalanya sehingga ia Adam bersin. Saat itu para malaikat berkata, "Ucapkanlah Alhamdulillah." Dia Adam pun mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu." Ketika roh masuk melalui matanya, dia pun langsung melihat buah-buahan surga. Ketika roh masuk ke dalam kerongkongannya, spontan dia menginginkan makanan. Sebelum roh itu sampai kepada kedua kakinya, tiba-tiba dia melompat menghampiri buah-buahan surga tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, "Khuliqal insanu min ajalin." Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Al-Anbiya ayat 37. Setelah itu maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Al-Hijr ayat 30-31. Lalu As-Su'di menuturkan kisah tersebut secara sempurna. Sebagian redaksi kisah di atas sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Meskipun kebanyakan diambil dari Israilat, Imam Ahmad menuturkan, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Tasha, dari Sabit dan Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tatkala Allah menciptakan Adam, dia meninggalkannya dengan sekehendaknya. Iblis kemudian datang mengitarinya seraya mengamatinya. Dan ketika dia melihat bahwa Adam adalah makhluk yang memiliki rongga, dia mengerti bahwa Adam adalah makhluk yang tidak bisa mengendalikan diri." Ibnu Hibban berkata di dalam sahihnya, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Hubbah bin Halid, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah
dari Sabit dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, tatkala Allah meniupkan roh kepada Adam dan roh itu mencapai bagian kepalanya, maka Adam pun bersin. Saat itu Adam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbi semesta alam. Lalu Allah berfirman kepadanya, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakan, telah menceritakan kepada kami Hibban bin Hilal, telah menceritakan kepada kami Mubarak bin Halah, dari Ubadillah, dari Hubaib, dari Has, dia adalah Ibnu Asim bin Ubaidillah bin Umar bin Hattab. Dari Abu Hurairah secara marfu dia berkata, ketika Allah menciptakan Adam, maka Adam pun bersin, lalu berkata Alhamdulillah. Kemudian Allah menjawab, Rabbimu merahmatimu wahai Adam. Umar bin Abdul Aziz berkata, tatkala para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka malaikat yang pertama kali sujud adalah Israfil. Maka Allah memberikan balasan baginya berupa dituliskan ayat Al-Quran di dahinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Al-Hafiz Abu Ya'la mengutarakan bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian melapisinya dengan lumpur. Setelah itu dia membiarkannya hingga kering. Setelah kering maka Allah membentuknya dan kemudian meninggalkannya lagi hingga tanah itu kering seperti tembikar. Rasulullah melanjutkan sabdanya, ketika iblis melewatinya ia berkata, sesungguhnya engkau Allah menciptakannya untuk tujuan yang sangat besar. Beliau melanjutkan, kemudian Allah meniupkan roh kepadanya dan roh itu pertama kali masuk melalui mata dan batang hidungnya hingga membuat Adam bersin. Setelah itu dia memuji Allah karena rahmatnya. Kemudian Allah membalasnya dengan mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, pergi dan temuilah orang-orang itu dan katakanlah sesuatu kepada mereka. Kemudian lihat apa yang mereka katakan. Adapun mendatangi mereka dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu mereka menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, wahai Adam, inilah lafaz salammu dan salam keturunanmu. Adam bertanya, ya Allah, siapakah keturunanku itu? Allah berfirman, wahai Adam, pilihlah tanganku. Rasulullah meneruskan, Adam memilih tangan Rabbiku bagian kanan dan kedua tangan Rabbiku adalah kanan semua. Kemudian Allah membentangkan tangannya. Lalu di antara keturunan Adam itu ada yang keluar dari telapak tangan Allah, dan mereka adalah orang yang mulutnya dipenuhi dengan cahaya. Di antara mereka ada yang membuat Adam takjub dengan cahayanya, sehingga Adam bertanya, ya Allah, siapakah dia? Allah menjawab, dia adalah Daud, anak keturunanmu. Adam bertanya, ya Allah, berapa lama umur yang telah engkau tetapkan baginya? Allah menjawab, 60 tahun. Adam berkata, genapkanlah umurnya menggunakan umurku, hingga dia berumur 100 tahun. Kemudian Allah mengabulkan permintaannya dan memberikan persaksian atas itu. Ketika Adam mencapai waktu yang telah ditetapkan, maka Allah mengutus malaikat maut. Saat itu Adam berkata kepadanya, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun? Malaikat maut berkata, bukankah yang 40 tahun itu telah engkau berikan kepada anakmu Daud? Adam pun mengingkari itu. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bashar, Nabi bersabda dari jalur ini, sementara Muhammad bin Ajlan meriwayatkan itu bapaknya dari Abu Mughiribi dari Abdus Salam bin Salam. Demikianlah kisahnya, ma'asyiral muslimin. Sudah 14 menit, nanti kita sambung lagi bagian kedua. Jadi kita close dulu sampai Adam diberi tenggang waktu lagi karena dia menolak tentang kesaksian
tahun untuk cucunya Daud alaihissalam. Saya Al-Fakir Samin Ahmad dari Bikokoro membagikan kisah ini. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan video ini sehingga banyaklah orang mengetahui asal-usul nenek moyangnya Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.